Dari film Bird Box. Bagi sahabat yang baru bergabung, silakan lihat part pertamanya di kolom deskripsi atau klik tanda kartu di kanan atas layar Anda. Baiklah, langsung saja. Ambil posisi ternyaman, duduk manis, ambil nafas panjang, kemudian keluarkan. Dan selamat menyaksikan. Kini sudah genap 24 jam Mallory dan dua anak itu mengarungi sungai. Saat itu Mallory merasa kelelahan dan berhenti mendayung. Lalu perahu mereka menabrak sebuah truk yang entah dari mana asalnya. Boy pun terjatuh dari perahu. Ia berteriak memanggil nama Mallory. Mallory panik dan berusaha sebisa mungkin menangkap Boy dan menaikkannya kembali ke atas perahu. Mallory berhasil, namun sayang, tas berisi selimut dan persediaan makanan itu pun terjatuh. Dan kini, di sungai yang sangat dingin itu, mereka tak memiliki selimut atau apapun yang bisa dimakan. Dengan terpaksa, Mallory harus pergi ke darat, mencari apapun untuk perbekalan mereka. Mallory mendengar sesuatu dan segera menyandarkan perahu itu. Dengan berbekal tali sebagai penanda jalan, ia pun pergi menuju tempat suara itu berada. Setelah sampai di sebuah rumah, Mallory membuka tutup matanya dan menemukan beberapa kain yang bisa ia bawa. Namun tak beberapa lama, makhluk itu datang. Mallory sadar dan segera berlari menuju perahu kecil itu. Namun karena sangat tergesa, Mallory jatuh dan harus berhadapan dengan makhluk itu. Mallory menembakkan senjatanya beberapa kali, hingga Girl yang menyadari ada sesuatu yang aneh, mengikatkan tali pada badannya dan berusaha mencari Mallory dengan kain yang masih saja menutupi matanya. Setelah beberapa meter ia melangkah, tiba-tiba makhluk itu datang menghampiri Girl, berusaha merayu Girl untuk membuka penutup matanya. Namun, tali yang mengikat tubuh Girl itu tiba-tiba menariknya hingga sampai ke perahu. Ternyata itu adalah Mallory. Mallory kemudian marah kepada Girl karena berusaha menyelamatkan dirinya. Dan sekali lagi mengingatkan jika sesuatu terjadi padanya, jangan pernah bertindak apapun. Tetap menunduk saja di perahu, atau jika tidak, ia akan mati. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Kini kita kembali ke rumah 5 tahun lalu. Di sana terlihat Olympia sedang membukakan pintu untuk orang asing dari luar. Ia bernama Gary. Tak ada yang senang dengan kedatangan Gary. Namun setelah Gary menceritakan kisahnya di luar sana, semua orang mulai bisa menerimanya, terkecuali Douglas. Douglas merasa tak percaya dengan cerita Gary. Ia marah dan mengambil pistol itu dari tangan Mallory. Mengarahkan pistol itu ke arah Gary, Douglas membentak dan mengusir Gary keluar. Namun dari belakang, Cheryl memukul Douglas dengan guci hingga ia pingsan. Tom lantas mengangkat Douglas ke bagasi dan berkata padanya agar tidur di bagasi saja. Malam harinya, dua ibu hamil itu, Olympia dan Mallory, berbicara empat mata. Mereka saling bercerita kisah hidupnya di masa lalu. Saat itu Olympia berkata kepada Mallory, jika terjadi sesuatu padanya, tolong rawat anaknya dengan baik. Mallory awalnya menolak dan mengatakan Olympia akan baik-baik saja. Namun kemudian, Mallory mengiyakan. Mallory memberikan sebuah gantungan kunci boneka untuk Olympia sebagai hadiah, dan berkata Olympia bisa memberikan hadiah itu kepada anaknya suatu saat nanti. Kini, sudah 38 jam Mallory mengarungi sungai. Saat itu Gar terlihat sedang memegang boneka pemberian ibunya. Ya, itu adalah boneka pemberian Mallory 5 tahun lalu. Ternyata Girl adalah anak daripada Olympia yang kini Mallory rawat. Sedangkan Boy adalah anak kandung dari Mallory. Kembali 5 tahun yang lalu, akhirnya tiba waktunya Mallory dan Olympia sama-sama merasakan kontraksi di perutnya. Mereka berdua akan melahirkan seorang anak. Cheryl dan Tom membantu proses persalinan mereka. Akhirnya seorang anak laki-laki lahir dari perut Mallory, sedangkan seorang anak perempuan lahir dari perut Olympia. Di tengah proses persalinan itu, di ruang tengah, Gary mengeluarkan beberapa kertas menggambar makhluk aneh, kemudian ia bersiap untuk menggambar makhluk yang lain. Tak lama kemudian, Gary pergi ke arah burung Mallory, menaruhnya di kulkas dan bergegas menuju jendela. Ia lalu membuka penutup jendela itu dan membuka pintu bagasi tempat Douglas berada. Gary bisa melihat keadaan di luar dengan mata telanjang. Ternyata Gary adalah salah satu orang gila yang tak terpengaruh bila melihat makhluk tersebut. Sama seperti teman Charlie di Swalayan dan orang yang ditemui Mallory di tengah sungai. Tom menyadari keadaan tersebut, namun Gary memukul kepalanya dari belakang hingga pingsan. Gary menghampiri kamar berselin itu, bertingkah seperti orang normal, lalu berjalan ke jendela dan membuka penutup jendela itu. Mereka kaget dengan apa yang Gary lakukan, namun jendela sudah terbuka.
Olympia melihat makhluk menyeramkan itu hingga bola matanya menjadi menyeramkan. Olympia pun membunuh dirinya dengan terjun dari jendela. Kini giliran Cheryl yang dipaksa untuk melihat makhluk tersebut. Setelah melihatnya, Cheryl langsung menusukkan gunting itu ke lehernya. Kini hanya Mallory dan kedua bayi itu yang tersisa. Mallory terlihat masih menutupi dirinya dan dua bayi itu dengan kain. Gary meminta Mallory untuk memberikan dua bayi itu. Namun tiba-tiba, Douglas datang dengan membawa shotgun. Ternyata ia berhasil selamat dari makhluk tersebut dengan tidak membuka matanya sama sekali. Douglas berhasil menembakkan shotgun itu tepat di bahu Gary. Namun Gary belum mati. Ia mendorong Douglas hingga jatuh ke lantai bawah, tempat di mana Tom masih terbaring pingsan. Tom pun perlahan terbangun dan berusaha merebut senjata itu dari Gary. Kemudian suara senjata itu berbunyi nyaring. Mallory merasa ketakutan karena takut Gary nanti akan membunuhnya bersama bayinya dan juga bayi Olympia. Namun, yang menyentuhnya adalah Tom, bukan Gary. Tom berhasil membunuh Gary dan menyelamatkan Mallory beserta dua bayi tersebut dari kematian. Kini hanya mereka yang selamat, Tom, Mallory, beserta dua bayi tersebut. Mereka pun memulai kehidupan di dunia yang mencekam ini sebagai keluarga. 5 tahun telah berlalu, mereka pindah ke sebuah kampung di mana dua bayi tersebut telah tumbuh besar. Mallory terlihat sedang melatih pendengaran boy and girl. Ya, kita tahu, di dunia yang tidak boleh sama sekali melihat ini, pendengaran menjadi sangat penting. Mallory memenuhi kebutuhan mereka dengan cara berburu dari rumah ke rumah. Ia membuat semacam sistem penanda dengan sebuah tali sebagai penunjuk jalan. Rumah demi rumah Mallory buru demi bertahan hidup. Hingga pada suatu malam, akhirnya walkie-talkie Mallory menangkap satu signal radio dari tempat yang berjarak sekitar 48 jam perjalanan. Tom kemudian menerima sinyal itu dan berbicara kepada seseorang bernama Rick. Rick berkata bahwa ia memiliki sebuah komunitas, tempat aman dan pasukan makanan yang cukup. Namun, tempat mereka berada cukup jauh dari tempat tinggal Tom dan Mallory saat ini. Sekitar 48 jam perjalanan mengarungi sungai, ditambah ada satu arus jeram yang harus mereka lewati. Keesokan harinya, mereka melakukan perburuan di sebuah rumah. Kini Mallory tidak sendiri melakukan perburuan itu. Ia ditemani Tom, Boy, dan Girl. Di rumah itu, mereka menemukan satu bungkus wafer basi. Mereka terlihat sangat bahagia menemukan wafer itu karena sudah 5 tahun Tom dan Mallory tidak pernah lagi mencicipi wafer kesukaan mereka. Bahkan Boy dan Girl tidak pernah sama sekali mencicipi wafer dalam hidupnya. Di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba terdengar suara mobil dari luar rumah. Mereka adalah sekelompok orang gila yang tak memakai penutup mata sama sekali. Mereka berteriak dan meminta siapapun yang ada di dalam untuk keluar. Di dalam rumah itu, Tom meminta Mallory, Boy, dan Girl untuk pergi lewat pintu belakang, sedangkan Tom akan menghadapi mereka. Mallory menolak karena tak mau meninggalkan Tom seorang diri, namun Tom memaksa dan memberikan kalungnya kepada Mallory. Akhirnya Mallory pergi lewat pintu belakang. Tibalah saat Tom memegang sebuah shotgun, keluar rumah dan menghadapi 5 orang gila tadi. Mereka semua bersenjata dan meminta Tom untuk membuka penutup matanya. Tom tidak mau melakukan hal tersebut, lalu menyuruh mereka semua pergi. Tiba-tiba salah satu dari orang gila itu melihat Mallory menyelinap dari pintu belakang. Seketika terjadilah baku tembak di antara mereka semua. 2 orang gila telah tertembak, namun Tom juga terkena tembakan di bahunya. Tom sadar bahwa ia takkan bisa menang bila masih memakai penutup mata itu di matanya. Lalu tanpa berpikir panjang, Tom membuka penutup matanya itu, kemudian menembak 2 orang lagi dari belakang mereka. Kini hanya tersisa 1 orang gila lagi. Tom yang sekarang tidak menggunakan penutup mata, mengejar 1 orang gila tadi yang sedang mengejar Mallory dan 2 anaknya. Di saat Tom mengejar orang gila itu, tiba-tiba angin aneh itu datang. Tom melihat ke belakang, lalu seketika matanya menghitam. Tom terlihat sangat berusaha berpaling dari makhluk itu dan mengarahkan pistolnya ke arah orang gila tadi, lalu Tom menembaknya. Setelah orang gila itu mati, Tom mengarahkan pistolnya ke rahangnya dan kemudian mengakhiri hidupnya. Kini Tom sudah tewas, hanya Mallory, Boy, dan Girl yang tersisa. Mallory sangat terpukul dengan kematian Tom tadi, dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke komunitas Rick berada. Mallory kemudian berbicara kepada Boy dan Girl bahwa mereka akan melakukan sebuah perjalanan berbahaya mengarungi sebuah sungai. Dan kini, sudah 42 jam mereka mengarungi sungai itu. Tibalah saat Mallory memberitahu kepada Boy dan Girl tentang arus jeram yang akan mereka lewati.
Harus ada salah satu di antara mereka yang membuka penutup matanya untuk menjadi navigator dan memberikan arah pada Mallory. Mereka pun semakin dekat dengan arus jeram itu. Hingga saat mereka sampai, Mallory tak sanggup untuk memutuskan siapa yang akan membuka penutup matanya. Hingga Mallory memutuskan, tidak ada yang harus melepas penutup matanya. Kini mereka bertiga harus melewati arus jeram ganas dengan sebuah perahu kecil dengan mata yang tertutup. Keadaan ini begitu sulit, arus mengombang-ambing mereka ke kanan dan ke kiri. Boy dan Girl berpegangan erat pada rangka perahu itu, dan Mallory terus saja memegang dayuhnya. Namun sesuatu yang sudah terprediksi, perahu kecil mereka terbalik dan mereka semua tercebur ke arus jeram itu. Arus jeram menyeret mereka hingga beberapa puluh meter jauhnya. Mallory terus berteriak, memanggil Boy dan Girl, hingga ia mendengar suara Boy yang sedang berpegang pada sebuah batu di sungai itu. Mallory segera menghampiri Boy, dan setelah tiba di sana, ia juga mendengar suara lentingan bel yang dipegang Girl di bibir sungai. Akhirnya Mallory menghampiri suara tersebut, dan mereka semua berhasil selamat dari derasnya arus jeram. Suara burung itu sudah mulai terdengar, dan kini mereka hanya harus mengikuti suara burung-burung itu. Namun, masih beberapa ratus meter lagi untuk sampai di sana. Di tengah perjalanan melewati hutan itu, mereka mendengar suara orang-orang terdekat yang terus saja meminta mereka untuk membuka penutup matanya. Mallory mulai merasa bingung, dan ia memutuskan untuk berlari menghindari suara-suara itu. Namun, tergesa-gesa membuat Mallory terseranggung kayu di depannya, dan ia pun tergelincir ke sebuah jurang dangkal hingga ia pingsan. Boy dan Girl terus memanggil Mallory yang terjatuh, dan kini mereka terpisah satu sama lain. Saat Mallory sadar, ia langsung naik ke tempat ia terjatuh tadi, dan hanya menemukan bel milik Girl. Mallory terus memanggil mereka berdua. Saat itu, Boy yang sedang terpisah mendengar suara bisikan Mallory yang memintanya untuk membuka penutup matanya. Saat ingin membuka penutup mata, Mallory sadar mendengar suara Boy, dan ia berteriak agar Boy jangan mendengarkan suara itu. Mallory dengan tergesa-gesa menuju tempat suara Boy berada, dan akhirnya ia berhasil menemukan Boy dan memeluknya dengan erat. Kini suara Girl juga mulai terdengar. Ia pun sama mendengar suara bisikan Mallory yang memintanya untuk membuka penutup mata itu. Saat ingin membuka penutup matanya, Mallory berteriak agar Girl tidak mendengarkan suara bisikan itu. Akhirnya Mallory menceritakan semua hal yang ingin diketahui Girl agar membuat Girl tidak takut lagi. Mallory berteriak meminta Girl memaafkannya, dan akhirnya Girl datang. Mallory memeluk mereka berdua dan mengatakan bahwa ia sangat mencintai mereka. Akhirnya mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan mengikuti suara burung itu. Namun, kini angin aneh itu datang kembali. Makhluk itu seperti mengejar mereka bertiga. Mallory terus berlari menghindari angin aneh itu, dan jarak komunitas itu semakin dekat. Jatuh bangun mereka berlari, namun Mallory tidak menyerah untuk sampai di sana. Akhirnya sampailah mereka di anak tangga tempat komunitas itu berada. Mallory berteriak agar mereka yang berada di dalam membukakan pintu itu atau membiarkan Boy dan Girl agar bisa masuk. Hingga sampai makhluk itu sangat dekat dengan Mallory, akhirnya pintu itu terbuka. Mereka semua masuk dan beberapa orang meminta mereka membuka tutup matanya. Setelah orang-orang itu memeriksa mata Mallory, Boy, dan Girl dalam keadaan aman, mereka memanggil Rick selaku pemilik komunitas ini. Rick pun datang dan mempersilahkan Mallory, Boy, dan Girl bergabung di komunitasnya. Rick membawa Mallory ke sebuah tempat, di mana ternyata itu adalah komunitas sekolah tunanetra. Di sana terlihat banyak tunanetra yang membentuk komunitas, dan kehidupan di sana terlihat sangat bahagia. Di dunia yang sangat berbahaya ini, hanya orang buta dan orang gila yang mampu bertahan. Akhirnya sampailah kita di akhir cerita dari film ini. Mallory memberikan sebuah nama kepada Girl. Ia menamai Girl dengan nama Olympia, sesuai dengan nama ibunya, orang paling lembut yang pernah Mallory temui. Sedangkan Mallory menamai anaknya Boy dengan nama Tom, laki-laki yang pernah hidup bersamanya, mengorbankan hidupnya dan menyelamatkan Mallory hingga 3 kali. Itulah akhir dari cerita kita. Bagaimana? Seru?